Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bu Apri di kelas biologi. Yeay. Nah, siapkan hati kalian, senyum kalian, agar saat belajar biologi ini juga kalian dengan hati yang penuh sukacita, kemudian teman-teman enjoy belajarnya. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman kita akan bahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Dalam sistem gerak ini kita akan bahas jadi dua bagian. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang tulang. Yang kedua nanti kita akan bahas tentang otot. Nah, sebelum kita mulai bahasan kita pada video pembelajaran kali ini, silahkan teman-teman menyiapkan alat tulis berupa ballpoint dan juga kertas. Kenapa? Karena di media pembelajaran atau video pembelajaran Bu Apri ini nanti akan ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu wajib kalian jawab dengan cara menuliskan jawaban itu di kertas, kemudian nanti cukup difoto, kemudian dikirimkan ke email Bu Apri dengan format yang nanti akan Bu Apri sampaikan. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk pokok bahasan kita hari ini kita akan bahas tentang tulang. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Di antaranya nanti kita akan mempelajari apa sih itu fungsi rangka. Terus kemudian bagaimana sih bentuk-bentuk tulang pada tubuh manusia. Kemudian jenis-jenis tulang penyusun pada sistem gerak. Terus kita juga akan bahas tentang sistem penyusun kerangka tubuh pada manusia. Selain itu juga kita akan bahas tentang penyakit atau gangguan pada sistem tulang pada manusia ya. Nah, ini terdiri dari beberapa bagian dan akan kita bagi dalam beberapa pertemuan. Maka untuk yang pertama kita akan bahas pada hari ini. Kita masuk ya pada part yang pertama. Oke teman-teman, kita akan mulai bahasan kita tentang tulang. Yang pertama adalah alat gerak. Kita dibedakan menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Teman-teman pasti sudah tahu ya, sejak dari SMP yang disebut dengan alat gerak aktif adalah otot dan yang disebut dengan alat gerak pasif adalah tulang. Maka pertanyaan pertama dari Bu Apri, kenapa sih tulang disebut dengan alat gerak pasif dan otot disebut dengan alat gerak aktif? Itu pertanyaan pertama, silahkan teman-teman jawab. Nah teman-teman, struktur tulang yang ada di dalam tubuh kita nantinya akan membentuk suatu sistem rangka, di mana tentunya sistem rangka ini memiliki fungsi dalam tubuh kita. Salah satunya adalah fungsinya yaitu memberi bentuk dan sebagai penopang tubuh. Nah, selain itu juga pastinya ada fungsi-fungsi lainnya. Pertanyaan dari Bu Apri adalah, teman-teman silahkan sebutkan 3 fungsi lain dari sistem rangka yang sudah Bu Apri sebutkan tadi. Oke, selanjutnya di dalam tubuh kita tulang itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan tulang keras atau yang biasa kita kenal dengan istilah osteon. Yang kedua ada yang disebut dengan tulang rawan atau yang kita kenal dengan istilah kartilago. Pembedanya adalah dari sel penyusunnya. Jika tulang rawan atau yang disebut dengan kartilago itu tersusun dari sel yang disebut dengan kondrosit, sedangkan sel penyusun tulang keras itu disebut dengan osteosit. Nah, pertanyaan Bu Apri, jelas beda antara struktur dari tulang rawan dan juga tulang keras. Maka pertanyaan dari Bu Apri adalah, senyawa penyusun apa sih yang membuat tulang keras itu teksturnya lebih keras daripada tulang rawan? Silahkan teman-teman jawab. Kemudian yang kedua, teman-teman silahkan sebutkan di mana saja letak dari tulang rawan, kemudian di mana saja letak dari tulang keras. Nah, pada bagian ini kita juga akan mengenal bentuk-bentuk dari tulang. Untuk bentuk dari tulang ini nanti kita bagi jadi 4 bagian. Yang pertama bentuk tulang pipa, yang kedua bentuk tulang pendek, yang ketiga bentuk dari tulang pipi, dan yang keempat tidak beraturan. Nah,
Ada 4 bentuk tulang di dalam tubuh kita yang akan kita bahas satu per satu. Oke, baik teman-teman, untuk yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa ini disebut juga dengan tulang panjang karena dia memiliki bentuk yang panjang. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Jadi di gambar ini nampak jelas bahwa tulang pipa itu strukturnya memang panjang ya. Nah, letaknya di mana saja? Letaknya salah satunya ada di bagian humerus atau lengan atas. Nah, lengan atas kita ini memiliki struktur yang panjang. Nah, selain lengan atas tentunya ada beberapa bagian tulang lainnya yang bentuknya pipa atau panjang. Nah, pertanyaannya adalah, silahkan teman-teman sebutkan contoh dari tulang pipa kecuali lengan atas. Oke? Nah, Bu Apri tampilkan gambar lagi. Di gambar ini teman-teman bisa cermati bahwa tulang pipa itu terdiri dari 3 bagian. Di antaranya nanti teman-teman lihat ya, di bagian atas itu ada yang disebut dengan epifisis kedua ujung. Kemudian di tengah itu ada yang disebut dengan diafisis. Antara tengah dan ujung itu disebut dengan metafisis, atau buku lain bisa menyebutkan dengan cakra epifisis. Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang bentuk tulang pipa pada tubuh manusia. Yang kedua, kita akan bahas tentang tulang pendek. Nah, tulang pendek tentu beda dengan tulang pipa, berarti strukturnya lebih pendek. Biasanya berbentuk ya hampir menyerupai kubus seperti itu. Nah, di mana sih kita bisa menjumpai? Nah, di antara lain kita bisa menjumpai di bagian ini. Ya, di ruas jari. Nah, ini memiliki struktur tulang yang lebih pendek. Oke, pertanyaan lain dari Bu Apri adalah, sebutkan lokasi lainnya di mana sih terdapat tulang pendek pada manusia selain di ruas jari tangan. Baik teman-teman, untuk yang ketiga kita akan bahas tentang bentuk tulang pipih. Nah, tentunya disebut dengan pipih karena bentukannya lempengan dan salah satu letaknya ada di tulang dada kita. Oke, seperti gambar di samping. Nah, selain di tulang dada kita tentunya ada di beberapa lokasi lainnya. Silahkan teman-teman sebutkan lokasi tulang pipih di dalam tubuh manusia. Oke, terakhir untuk bentuk tulang adalah bentuk tulang tidak beraturan. Disebut tidak beraturan karena tidak memiliki struktur yang sama begitu ya. Contoh di mana coba? Bisa kalian lihat di wajah Bu Apri atau di bagian rahang atas bawah. Tentunya setiap manusia itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bayangin kalau semuanya sama. Aduh, entah deh. Nah, sekarang selain rahang, silahkan teman-teman sebutkan bentuk tulang tidak beraturan ada di mana saja. Nah, teman-teman, sekian dulu dari Bu Apri. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini juga cukup membantu teman-teman dalam memahami tentang materi sistem gerak. Nah, setelah ini teman-teman bisa kembali membaca materinya bisa melalui PPT Bu Apri yang sudah Bu Apri berikan. Selain itu teman-teman juga bisa menambah dengan literatur lainnya yang ada. Nah, tetap sehat teman-teman, jangan lupa tersenyum, tetap cantik di rumah, tetap bersemangat untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.